Salam sejahtera para mahasiswa yang berbahagia. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sketsa grafik fungsi. Bersama saya Habib Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Setelah memahami dengan baik konten dari video ini, mahasiswa diharapkan mampu menggambarkan fungsi kompleks yang diperoleh dari operasi translasi, refleksi, kompresi, dan peregangan fungsi sederhana. Dan juga mahasiswa dapat menentukan periode dan amplitudo suatu fungsi trigonometri. Beberapa fungsi dapat dibentuk dari fungsi standar melalui beberapa langkah seperti translasi, refleksi, kompresi, dan peregangan. Misalkan kita ambil contoh kurva Y sama dengan X kuadrat yang berwarna biru. Jika kita tambahkan konstanta positif pada fungsi tersebut, maka kita menghasilkan fungsi yang berwarna merah seperti Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Dalam artian kita menggesernya ke arah sumbu Y positif sejauh konstanta yang kita tambahkan. Jika sekarang kita mengurangkan fungsi tersebut dengan suatu konstanta positif C, maka artinya kita menggesernya ke arah sumbu Y negatif sejauh C. Jika kita substitusi nilai X dengan X plus C, sehingga fungsinya menjadi Y sama dengan F X plus C, artinya kita menggeser kurva kita tersebut ke arah sumbu X negatif sejauh C satuan. Kalau sekarang kita substitusi X dengan X min C, sehingga kita memperoleh Y sama dengan F dalam kurung X min C, ini artinya kita menggeser grafik ke arah sumbu X positif sejauh C satuan. Prinsip pencerminan atau refleksi dapat kita peroleh dengan dua cara. Pertama, jika kita substitusi X dengan min X, sehingga fungsi yang dihasilkan adalah Y sama dengan F dalam kurung min X, kita akan mendapatkan suatu grafik yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Sebagai dicontoh di sini, fungsi awal kita adalah Y sama dengan akar X. Jika kita ingin mencerminkannya, maka fungsi hasilnya adalah Y sama dengan akar min X. Tentunya kurva yang berwarna biru ini menerima nilai X yang bernilai negatif. Untuk mencerminkan terhadap sumbu X, yang kita lakukan adalah dengan mengalihkan fungsinya dengan min 1. Sehingga kita memperoleh kurva yang berwarna biru dari kurva yang berwarna merah seperti gambar yang di sebelah kanan. Jika kita ingin meregangkan dan mengompres fungsi yang kita punya, maka kita bisa mengalihkannya dengan suatu konstanta C, bilangan positif. Jika C besar dari 1, maka grafik akan diregangkan secara vertikal sebesar faktor C. Misalkan kita awalnya memiliki fungsi Y sama dengan sin X. Jika kita kalikan sin X dengan 2, kita memperoleh Y sama dengan 2 sin X kurva berwarna biru yang 2 kali lebih tinggi daripada fungsi merah. Nah, kalau seandainya sekarang C adalah suatu bilangan pecahan dari 0 menuju 1, maka kita akan mendapatkan fungsi yang lebih pendek, yang lebih kompres. Dalam hal ini contohnya Y sama dengan setengah sin X yang berwarna biru pada gambar di sebelah kanan. Konsep peregangan dan kompresi ini juga berlaku terhadap arah sumbu X. Misalkan dalam hal ini kita mengsubstitusi X dengan Kx pada persamaan Y sama dengan Fx, sehingga kita memperoleh Y sama dengan F dalam kurung Kx. Kalau nilai K tersebut sebesar 1, maka fungsi tersebut kita kompresi secara horizontal sebesar faktor 1/K.
Ini adalah contohnya. Dalam hal ini Y sama dengan sin 2X diperoleh dari Y sama dengan sin X dengan mensubstitusi X menjadi 2X. Kemudian jika K adalah suatu pecahan dari 0 menuju 1, maka grafiknya akan kita regangkan sebesar faktor seperka, seperti yang dicontohkan pada gambar kanan bawah. Sekarang mari kita ilustrasikan penggunaan konsep yang telah kita pelajari terhadap penggambaran suatu grafik. Y sama dengan harga mutlak X dikurang 2 ditambah dengan 1. Pertama, kita sketsa grafik awal. Y sama dengan harga mutlak X. Kemudian kita substitusi X menjadi X-2, artinya kita menggeser ke arah kanan sebesar 2. Kemudian fungsi ini kita tambahkan dengan 1, artinya kita geser fungsi tersebut sebesar plus 1 ke arah sumbu Y positif. Selanjutnya, mari kita memperkenalkan grafik fungsi trigonometri standar. Pertama, kurva yang berwarna biru ini adalah kurva G sama dengan cos X, sementara fungsi yang berwarna merah ini adalah fungsi f sama dengan sin X. Bisa kita lihat di sini naik turunnya dari kurva tersebut. Kurva sin X bermula dari titik 0,0, sementara fungsi cos X bermula di sini dari titik 1,0. Yang di sebelah kanan itu adalah fungsi tan X. Bisa kita lihat periodicity-nya berbeda dengan fungsi sin X dan cos X, dan juga tan X tersebut tidak memiliki nilai ketika nilai X sama dengan min pi per 2 dan satu lagi pi per 2 dalam kurva yang dipertunjukkan di sini. Setelah mengetahui grafik fungsi trigonometri, kita perlu menentukan periode dan amplitudo grafik tersebut. Misalkan kita memiliki fungsi trigonometri Y sama dengan A sin BX, dan satu lagi fungsi trigonometrinya adalah Z sama dengan A cos BX. Dalam hal ini, amplitudo daripada kurva kita adalah harga mutlak A. Amplitudo adalah bilangan positif, karena yang diambil nilainya adalah harga mutlaknya. Begitu juga dengan periode, karena rumusnya adalah 2pi dibagi dengan harga mutlak B. Secara umum, fungsi trigonometri dapat dinyatakan sebagai bentuk pertama C plus A sin dalam kurung A dikali dengan X ditambah B, atau C ditambah A cos dalam kurung A dikali X plus B. Nah, jika kita memiliki bentuk umum seperti ini, maka periodenya adalah 2pi dibagi dengan harga mutlak A, dan amplitudonya adalah harga mutlak A besar. Jadi misalkan sekarang kita ingin menentukan periode dan amplitudo suatu fungsi berikut. Y sama dengan A sin dalam kurung PX dikurang Q, maka kita mengubah persamaannya dulu menjadi Y sama dengan A sin dikali P dikali X dikurang Q per P. Artinya P-nya perlu kita keluarkan terlebih dahulu. Dengan demikian, ini sudah sama dengan bentuk umum yang kita ketahui, ya, di mana A kecil di sini adalah P, B di sini adalah minus Q per P, sehingga kita bisa menentukan periodenya. Periode dalam hal ini adalah 2pi dibagi dengan harga mutlak P, dan amplitudonya adalah harga mutlak A. Mari kita bahas contoh soal berikut ini. Tentukan periode dan amplitudo pada fungsi berikut ini. Anda dapat menghentikan sementara video ini sembari Anda mencari terlebih dahulu jawaban dari kedua pertanyaan ini. Untuk fungsi yang pertama, Y sama dengan 3 dikali dengan cos dalam kurung 2X ditambah pi per 2, kita perlu menyatakannya ke dalam bentuk umumnya. Dalam hal ini 2 kita keluarkan
sehingga menjadi 3 dikali dengan cos dalam kurung 2 dikali X ditambah pi per 4. Bentuk ini sudah merupakan bentuk umum sehingga kita bisa mendeduksi periodenya adalah sebesar 2pi dibagi dengan 2 sama dengan pi, dan amplitudonya adalah sebesar 3. Untuk kasus yang kedua, fungsinya lebih complicated. Namun cara yang serupa bisa kita terapkan. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya angka 50 di sini tidak memiliki peranan apapun dalam penentuan periode, begitu juga dengan amplitudo. Nah, sekarang kita juga sudah memiliki bentuk umumnya, ya, langsung dari persamaan ini. Maka kita langsung mendeduksi saja bahwasanya periodenya adalah 2pi dibagi dengan 2pi per 12, ya. Kemudian amplitudonya adalah sebesar 21. Sekarang mari kita sketsa grafik. Y sama dengan 2 dikali cos dalam kurung X dikurang pi per 3. Pertama, kita mulai dari kurva yang sederhana, yaitu Y sama dengan cos X, seperti kurva berwarna merah ini. Tahapan yang kita lakukan pertama adalah dengan mensubstitusi X dengan X min 3. Artinya, kita menggeser ke kanan sejauh pi per 3. Kemudian kita kalikan dengan 2 fungsi hasil tersebut, sehingga fungsinya menjadi 2 kali lebih tinggi. Amplitudonya diperbesar sebesar 2 tanpa mengubah periodenya, sehingga kita mendapatkan kurva yang sebelah kanan bawah. Periodenya sekarang bernilai 2pi dan amplitudonya bernilai 2. Kita telah sampai di penghujung video ini. Kita telah membahas bagaimana menggambar fungsi kompleks dari fungsi sederhana yang dapat dilakukan dengan pengoperasian berbagai operator, misalkan operator translasi, refleksi, kompresi, dan peregangan. Periode dan amplitudo fungsi trigonometri dapat ditentukan dengan terlebih dahulu menyatakan fungsi tersebut ke dalam bentuk umumnya. Sekian dan terima kasih.